I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Cinta kasih kepada Tuhan dan juga sesama manusia. Cinta kasih sendiri berarti kita harus saling mengasihi kepada Tuhan dan juga sesama manusia dengan segenap hati, jiwa, perkataan, dan juga perbuatan seperti Tuhan mengasihi hamba-Nya. Di dalam Gereja Katolik sendiri, hukum kasih atau cinta kasih ini sendiri merupakan hukum yang pertama dan juga utama, sebagaimana disebutkan di dalam Injil Markus 12 ayat 30-31 yang berisi, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Kasihilah manusia seperti dirimu sendiri. Mengapa kita harus berbuat kasih? Karena saat kita mengasihi sesama kita dan mengasihi Tuhan, kita akan menemukan kebahagiaan kita sendiri, dan kebahagiaan itu tidak dapat kita gantikan dengan hal apapun, termasuk uang dan juga kehormatan. Perintah Tuhan untuk mengasihi Tuhan berarti kita harus menempatkan Tuhan di dalam suatu situasi atau kondisi apapun, dan mengutamakan Tuhan lebih dari segala sesuatu. Contoh-contoh kasih yang kita dapat terapkan dalam kehidupan sehari-hari yaitu kita dapat merawat orang sakit, menjenguk orang di penjara, memberi makan orang yang lapar, memberi minum orang yang haus, dan juga banyak lagi. Halo, perkenalkan nama saya Anggi Amelia Putri dengan NIM 462022-001. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor yang membuat suatu bangsa sulit maju adalah pikiran yang sempit dan picik. Pikiran yang sempit dan picik ini dimiliki oleh orang-orang yang merasa dirinya paling benar, paling hebat, paling pintar, paling senior, paling berpengalaman, dan paling lainnya. Karena merasa dirinya paling hebat, maka orang itu tidak mau menerima saran, kritik, ide baru, dan juga perubahan. Orang yang berpikiran sempit dan picik senangnya hanya mengatur dan mendikte orang lain apa yang boleh dan yang tidak. Orang dengan tipe ini menganggap bahwa hidup tidak akan berjalan tanpa dirinya. Orang dengan tipe ini tidak suka pada sesuatu, maka ia akan menentang habis-habisan dengan alasan agama dan ideologi lainnya untuk membenarkan ketidaksukaannya. Cara berpikir sempit juga merupakan salah satu penyebab munculnya sifat egosentris, tidak menghargai perbedaan pendapat, serta tidak mau berdialog. Cara berpikir sempit juga bisa melahirkan pola pikir yang menyimpang dari arus utama atau bahkan menjadi radikal sehingga dapat menjurus pada penggunaan kekerasan dalam menyelesaikan masalah. Menurut Bapak Ma'ruf Amin, cara berpikir sempit seperti ini menghambat dan kontraproduksi terhadap upaya pembangunan kembali peradaban Islam. Hal itulah yang menjadi salah satu penyebab mengapa banyak negara berpenduduk Muslim masih mengalami ketertinggalan dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan bidang-bidang lain. Hal yang dapat dilakukan adalah mengendalikan pikiran untuk menghilangkan pikiran negatif pada diri sendiri. Sekian dari saya, terima kasih. Nilai moralitas dalam Islam itu sangat penting karena kita dapat membangun hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dapat membentuk karakter yang mulia. Selain itu, dengan menjaga nilai moralitas, kita bisa mengembangkan diri secara spiritual dan dapat berkontribusi pada kemajuan masyarakat secara keseluruhan. Jujur adalah perilaku positif dengan berkata yang sebenarnya, tidak curang, serta perbuatan dan perkataan yang tidak berlawanan. Manfaat jujur sendiri itu ada 3. Yang pertama, memiliki pertemanan yang luas. Yang kedua, hidup damai dan tentram. Yang ketiga, mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ciri-ciri jujur itu ada beberapa. Yang pertama, berkata dengan benar. Kedua, berperilaku dengan apa sesuai dengan yang dipikirkannya. Ketiga, mempercayai dan membenarkan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Halo, perkenalkan nama saya Marvel Krisnelius William dengan NIM 682022-004. Di sini saya akan menjelaskan salah satu arti dari nilai agama, yaitu damai sejahtera dalam agama Kristen. Jadi, damai sejahtera itu adalah hak dan sekaligus tanggung jawab setiap orang yang mengikuti Yesus. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah. Kolose pasal 3 ayat 15. Damai sejahtera itu bermulanya di dalam hati, bukan di bagian eksternal atau interaksi dengan sesama kita. Orang yang berusaha perform damai sejahtera tanpa benar-benar dipenuhi damai itu pasti sangat lelah. Damai sejahtera itu tidak pernah dimaksudkan untuk konsumsi pribadi pula.
tujuannya adalah untuk kebutuhan hidup bersama. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Nah, selanjutnya ada nilai keadilan terhadap hak asasi manusia. Keadilan tercantum pada nilai-nilai Pancasila yang dimana merupakan cerminan dari kepribadian bangsa Indonesia. Nilai keadilan dapat ditegakkan melalui pikiran dan hati yang bersih. Hal ini munculnya rasa takut terhadap Tuhan. Timbulnya rasa takut terhadap Tuhan akan menjauhkan kita dari perbuatan-perbuatan yang tercela atau perbuatan-perbuatan yang bersifat negatif. Sebagai contoh, nilai keadilan terhadap hak asasi manusia dalam umat beragama, yang pertama ada menghargai umat beragama yang sedang melakukan ibadah. Kemudian, menolak dengan tegas segala macam bentuk penindasan. Toleransi dan menghormati penting dalam agama Islam. Menghargai dan toleransi terhadap perbedaan keberadaan antar suku, budaya, dan pandangan. Islam juga menghargai perbedaan antar budaya dan suku, menjaga kerukunan, serta menjaga berdialog dengan baik kepada orang lain. Mendengarkan dengan penuh pengertian, serta menghormati sudut pandang orang lain meskipun itu berbeda dengan pendapat mereka sendiri. Menghindari fanatisme dan ekstremisme. Islam juga menentang fanatisme dan ekstremisme, melainkan untuk menjalani kehidupan yang seimbang dan harmonis dengan lingkungan sekitar. Menghormati hak asasi manusia. Islam juga menghormati dan melindungi hak asasi manusia yang harus dihormati dan dijaga oleh setiap umat muslim. Membangun kerukunan dalam masyarakat. Islam juga mendorong umat muslim untuk aktif berpartisipasi dalam membangun kerukunan dan masyarakat, membangun lingkungan sosial yang harmonis, dan membantu dan berempati terhadap sesama. Toleransi juga merupakan nilai-nilai fundamental yang sangat penting dalam Islam. Menghargai hidup berdampingan dengan damai dalam masyarakat yang heterogen dan melindungi perbedaan sebagai kekayaan yang dapat saling melengkapi. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Juliana Magdalena Anggita Ondi dengan NIM 372022-037. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang nilai pengampunan dan rekonsiliasi dalam ajaran agama Kristen Protestan. Jadi teman-teman, pengampunan merupakan suatu proses pelepasan amarah, kebencian, atau keinginan untuk membalas kepada orang yang telah menyakiti kita. Ini merupakan kerendahan hati kita pribadi untuk mengakui bahwa kita juga merupakan makhluk yang berdosa dan membutuhkan pengampunan dari Tuhan. Pengampunan bukan berarti melupakan kesalahan yang telah dilakukan, tetapi merupakan suatu keputusan hati untuk melepaskan beban dan memulihkan hubungan dengan yang telah melakukan kesalahan. Sedangkan dalam ajaran agama Kristen Protestan, rekonsiliasi sendiri merupakan proses memulihkan hubungan yang rusak akibat konflik, kesalahan, atau pengkhianatan. Ini juga merupakan upaya dalam memperbaiki komunikasi, memahami perspektif orang lain, dan bekerja sama untuk membangun kembali kepercayaan dan kedamaian. Rekonsiliasi sendiri juga melibatkan kerendahan hati untuk mengakui kesalahan kita sendiri dan berusaha memperbaiki diri. Terima kasih. Kan kesalahan yang